Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita kembali akan beribadah bersama-sama di tempat kita masing-masing. Meskipun kita tidak berada di tempat yang sama, tapi saya yakin dan percaya kita memiliki kerinduan yang sama kepada Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang telah Engkau jadikan bagi kami Tuhan. Hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang baru, buat sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada pada hari ini, kami boleh datang kembali menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Pada hari ini biarlah hati kami Tuhan dipenuhi oleh Engkau. Biarlah hati kami boleh dipenuhi sukacita yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap memuji Tuhan dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan pada hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang hebat. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan hanya karena Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau serukan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Dia adalah Allah yang perkasa. Oh Yesus. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 Allah perkasa.
bagi Tuhan Yesus. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami dapatkan ketenangan dalam hidup kami ya Bapa. Dalam hadirat-Mu ada pengharapan, ada kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
Yesus untuk selamanya, Yesus untuk selamanya, hidup padaku. Pujian ini merupakan doa dan permohonan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, Engkau menyatakan isi hati-Mu. Engkau menyatakan bahwa kami berharga, mulia dan Engkau kasihi. Karena Engkau menceritakan apa yang Kau rindukan. Dan kami percaya Engkau juga menceritakan apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang menyesakkan ini. Tapi kami mau belajar Tuhan, dalam keadaan yang menyesakkan ini. Kami mau melatih manusia roh kami. Terus kami dapat hidup dalam penyembahan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, itu yang mengubahkan hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Engkau membawa kami keluar sebagai pemenang. Itu bisa kami lakukan kalau Engkau terus hidup dalam hati kami. Selamanya Tuhan, Kau hidup di dalam kami Tuhan. Bergerak di dalam kami, menuntun dan membawa kami mengenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Engkau. Bukan dari pandangan mata jasmani kami. Tapi dari apa yang Kau sampaikan manakala kami ada dalam hadirat-Mu. Bahwa Engkau sedang membawa kami dalam proses masa-masa melahirkan janji-janji. Membawa kami semakin hari semakin sempurna. Seperti Engkau sempurna. Engkau memulihkan tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Urapi hamba-Mu. Sehingga apapun yang kamu katakan ini, semuanya berasal dari Engkau. Dan perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya, yaitu kesesakan merupakan sarana untuk kita belajar hidup dalam penyembahan kepadanya. Bahwa janji Allah katakan bahwa jangan mengusik orang yang Kau urapi. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Dan kami juga pegang janji Tuhan pada waktu kita memasuki tahun 2020, Tuhan katakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Di mana Tuhan katakan nanti memasuki tahun 2020, kita akan menghadapi masa yang sesak. Di mana dikatakan upah 1 bulan hanya bisa untuk hidup 1 hari. Tapi Tuhan katakan bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Dikatakan apa? Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan rusakkan orang yang Engkau urapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita orang yang dia urapi dirusakkan
oleh keadaan yang boleh terjadi hari-hari ini. Nah, minggu lalu kita belajar bagaimana penyembahan harus dilakukan dan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kita tetap hidup dalam penyembahan. Walaupun gak nyaman, walaupun sesak. Terlebih lagi kalau kita lihat bahwa keadaan dikatakan bahwa pandemi COVID-19 ini itu hari-hari ini semakin parah. Bahkan gubernur kita, di mana kita yang berada di daerah DKI Jakarta, akan memperlakukan kembali PSBB secara besar. Ini gak gampang. Kita kembali kepada masa-masa yang tidak enak. Tapi kita harus di sini dikatakan bahwa untuk kita bisa tetap hidup dalam penyembahan, karena itu kunci yang pertama adalah kita mau mendewasakan jiwa kita. Kita belajar mendewasakan jiwa. Karena kita harus tahu bahwa kita ini manusia roh, sekali lagi. Karena Allah yang adalah roh menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa Dia. Allah yang roh menciptakan kita manusia roh yang seturut dan segambar dengan rupa Dia. Karena nanti pun dalam kekekalan berarti kita masuk kepada manusia roh. Dalam kekekalan kita mengimani kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga yang mulia. Yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang diam dalam tubuh. Membawa tubuh ini seperti pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita berkehendak. Nah, manakala kita dewasa, mau mendewasakan jiwa kita, karena kita juga mau juga mendewasakan manusia roh kita, kita akan menjadi manusia yang dewasa. Dikatakan kita belajar dari Raja Daud, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Banyak dari kita, seringkali jiwa kita ini melupakan kebaikan Allah, gampang melupakan bahwa Allah kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Seperti pujian tadi, bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Di mana dia seperti Daud pada waktu menghadapi Goliat, dia katakan, siapa engkau? Orang yang tidak diurapi. Yang berani-beraninya melawan atau menghina barisan Allah yang hidup. Daud sadar bahwa dia enggak sendirian. Dia bersama-sama dengan Allahnya. Dan dia bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang memimpin dia. Ini harus kita katakan pada jiwa kita. Kita katakan pujilah Tuhan. Nah, ini menunjukkan apa? Saya percaya Raja Daud pada waktu dia menulis ini, dia dalam keadaan yang sesak. Dia katakan pujilah Tuhan, sembah Dia. Hai jiwaku. Maksudnya apa? Mulai berpikir memakai pikirannya Allah. Mulai merasakan memakai perasaannya Allah. Sehingga kita berkehendak seperti kehendaknya Allah. Pada waktu memikir seperti pikirannya Allah dan berasa seperti perasaan Allah, maka kita akan dibawa Tuhan. Melihat segala sesuatu, memiliki sudut pandangnya Allah. Dan melanjutkan di ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Ingat,
Dia sudah mengampuni kita, sudah dikatakan menyembuhkan segala penyakitmu. Menebus engkau dari lubang kubur. Memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Di mana dia memuaskan hasrat dan kebaikan kita. Sehingga masa muda kita menjadi seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali setelah dia usia 40. Di mana paruhnya menjadi semakin bengkok. Bulu-bulunya itu semakin tebal. Sehingga dia susah untuk terbang. Maka itu dia naik ke atas bukit yang paling tinggi. Di sana apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk mematuk-matuk patuknya. Sehingga paruhnya itu yang tidak baik kembali pakai paruh yang baru. Saya percaya itu juga gambaran kita. Yaitu kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau hidup dalam penyembahan. Kita mulai menjaga setiap perkataan kita. Dalam masa-masa yang sesak. Kalau kita terus memperkatakan perkataan-perkataan yang menyesatkan. Itu akan melemahkan diri kita sendiri. Bangunlah perkataan-perkataan diri kita memakai perkataan-perkataan yang membangun diri kita sendiri. Terus yang dilakukan oleh burung Raja Wali itu apa setelah itu? Dia mulai mencabuti baju-bajunya. Mencabuti baju-baju itu bicara mengenai apa? Merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Kita lihat hari-hari ini kan 3D, physical distancing, pakai masker, cuci tangan, itu kan merupakan suatu kebiasaan yang baik. Ya mungkin selama ini kita seenaknya makanan masuk ke dalam mulut kita, seenaknya menghirup udara yang tidak baik. Kita diajar untuk hidup baik. Bukankah itu juga sesuatu yang baik di hari-hari ini? Kemudian apa? Dia mulai setelah bulu-bulunya dilepaskan semua, kemudian dia juga mulai cengkramnya, dia kakinya itu kukunya mulai dia perbaiki. Maksudnya apa? Awasi setiap jalan-jalanmu. Jangan lagi kita berjalan tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Untuk kita bisa dituntun Allah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan pernah jauh dari Tuhan. Terus bina keintiman dengan dia. Jangan sampai kita kehilangan kedekatan dengannya. Itu yang membuat kita tenang dan kuat menghadapi apapun juga. Karena seperti Raja Daud katakan dalam Mazmur 91. Dikatakan apa? Bahwa Mazmur 91 dikatakan bahwa ayat yang pertama. Katakan apa? Kita orang yang mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi, berada dalam hadirat Tuhan. Yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercayai. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan.
Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Dari pujian ini saya percaya yang penggubah pujian ini katakan, jangan pernah jauh dariku Tuhan. Tuntun aku dengan hikmat-Mu Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal 3 ayat yang ke-20. Dengan pengetahuan Allah akan menuntun kita. Dan dengan hikmat-Nya Dia membawa kita berjalan seperti maunya Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita tidak perlu takut akan keadaan yang tiba-tiba menyerang kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menjagai kita. Allah membawa kita terus ada dalam rencananya. Dengan hikmat-Nya membawa kita dipelihara sesuai dengan rencananya. Seperti yang kalau kita belajar dari keadaannya Daniel. Pada zaman Raja Nebukadnezar. Raja itu ngimpi untuk sesuatu hal. Kemudian dia gusar. Dia datang kepada orang-orang berilmu yang di sekitar dia. Ahli jampi, ahli sihir, orang-orang Kasdim. Dia panggilin semua, dia bilang gini, kamu harus ceritakan apa yang kumimpikan. Dan kasih tahu. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Kita aja manusia biasa tanpa hikmat Allah. Untuk mengartikan mimpi yang kita ceritakan, belum tentu kita bisa. Ini Nebukadnezar ngomong bahwa ceritakan mimpiku, kemudian artikan. Nah, di sini Daniel, pribadi yang benar-benar selalu dekat dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa perlindungan Tuhan akan selalu ada padanya. Maka itu dari Daniel 2 ayat yang 19 dikatakan apa? Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Maka Daniel memuji Allah di surga. Dia katakan apa? Allah itu bijaksana dan perkasa. Terpujilah Dia selama-lamanya. Dialah yang menetapkan musim dan masa. Dia menggulingkan dan melantik penguasa. Memberi kebijaksanaan. Lihat. Dia membawa kita bertindak bijaksana. Menganugerahkan pengertian. Dia diberikan pengertian bagaimana mengartikan mimpinya Nebukadnezar. Juga saya bisa artikan bahwa manakala Allah terus menuntun kita dengan hikmat-Nya, kita pun juga bisa mengerti dan harus ngapain dalam masa-masa yang menyesakkan ini. Mengungkapkan rahasia yang amat dalam. Dia tahu segala yang terjadi di dalam kelam. Ia diliputi dengan cahaya terang. Jadi tidak ada rahasia sedikit pun di hadapan Allah. Dan ini di dalam Amos dikatakan, Amos 3 dikatakan,
dia ceritakan dan dia kasih tahu pada orang yang mengasihi dia. Sama seperti pada yang terjadi pada Daniel. Dan saya percaya tidak ada satupun yang tahu akan terjadi COVID-19. Tidak ada sesuatu pun warga negara di dunia manapun juga yang sudah bersiap-siap untuk COVID-19. Itu merupakan kekejutan yang tiba-tiba. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, Allah menuntun kita, Allah meluputkan kita. Dikatakan apa? Selanjutnya dari 23, kau berikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang menyesakkan. Hikmat untuk kita bisa keluar dan tetap berjalan dalam masa-masa kesesakan ini. Sehingga jiwa kita bisa tetap memuji memuliakan Allah. Permohonan kita dia kabulkan. Dan jawaban bagi raja kau tunjukkan. Jadi setiap masalah manakala kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi, Allah beritahukan, Allah jawab setiap pergumulan kita. Yang kedua, tadi kita jangan jauh dari Tuhan, tetaplah menabur. Menabur kebaikan, menabur apapun juga yang ada pada kita. Di musim bersesakan. Selalu melakukan yang terbaik di masa-masa yang sukar. Jangan pernah hitung-hitungan untuk melakukan yang terbaik. Dalam Matius 5, Tuhan bilang begini. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah membalas perbuatanmu itu? Kalau engkau lakukan sama seperti dunia, apa istimewanya engkau? Buat apa Allah membalasnya? Penagih pajak pun berbuat demikian. Kalau engkau memberi salam kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Ya jelas, kita berbuat baik kepada orang-orang yang kita kasihi, berbuat baik kepada orang-orang yang kita kenal, itu wajar, semua orang melakukan. Tapi manakala kita bisa berbuat baik terhadap orang yang memfitnah kita, itu Allah mengarahkan wajahnya kepada kita. Orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan apa? Juga berbuat gitu. Bapamu di surga mengasihi semua orang yang mengasihi semua orang dengan sempurna. Jadi manakala kita terus mau menyempurnakan diri seperti dia yang adalah sempurna, kasih Bapa itu akan terus ada pada kita. Kenapa? Dia kudus, kita kudus. Allah kasihnya mengalir dari kita. Dikatakan kalian pun harus begitu juga. Nah, yang kedua, jadi kita harus mendewasakan jiwa kita. Yang kedua, kita mau belajar dari Asaf. Dia bilang begini, masuk hadirat Tuhan dan cari kehendaknya. Dikatakan ini, Asaf ini kalau di ayat sebelumnya dia lihat, kenapa sih orang fasik gitu? Ya. Hidupnya baik, hidupnya makmur, tidak mengalami kesesakan seperti kita. Nah, tapi akhirnya matanya Asaf terbuka manakala dia mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Dia katakan gini, sampai aku masuk dalam tempat kudusnya Allah. Allah memperlihatkan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis karena kedahsyatan. Nah, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Aku pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggaku menusuk rasanya.
Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Nah, dia kemudian kan saya tangkap di sini seakan-akan akhirnya Asaf bilang, dia sadar. Wow, semua ini terjadi. Aku nih dungu melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandangku. Karena itu terus saya akan mengajak kembali. Perhatikan benar-benar pujian ini. Sehingga kita benar-benar melihat bahwa kita harus bisa menaikkan, mengatakan pada jiwa kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Terus kita mau menyembah dia. Karena dia adalah Allah yang layak disembah. Silakan Idis. Di hadiratmu, tempat yang ku rindu. Ada aja kita terus rindu. Nafas hidupku Berada dalam hadirat Tuhan. Dialah nafas hidup kita. Di sana kau nyatakan. Lihat, pada waktu dalam hadirat Tuhan, hati dan rindu. dia nyatakan isi hatinya. Bahwa kita tuh berharga, mulia dan dikasihi. Berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku. Terima semua janjimu. Mengubah hidupku menjadi Mengenapi setiap janji-janjinya kepada kita. hadiratmu yang Hari-hari inilah menguatkan. manakala kita benar-benar berada dalam hadirat Tuhan. Berjalan seperti Yesus maunya untuk dia. selamanya. Allah akan mengenapi janjinya pada kita. Kita dipulihkan dan siap untuk diangkat. Hadiratmu yang membawaku. Terima semua janjimu. Mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan. Aku di dalam pengharapan. Dalam hadirat kita, manakala kita Yesus sesat, untuk selamanya. Hiduplah jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Nah, karenanya Asaf melanjutkan dalam Mazmurnya. Dikatakan gini, tetapi karena aku udah tahu Tuhan. Aku sudah mau bukakan, engkau sudah bukakan bagiku. Aku mau terus ada dalam hadirat-Mu. Tetap dekat dengan engkau. Kenapa? Dia terus memegang tangan kita. Jangan sampai kita jatuh. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Dia memberikan nasihat. Dia memberikan hikmat. Dia menuntun kita. Kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Maksudnya apa? Karena kita ada dalam hadiratnya terus. Kita diangkat dalam kemuliaan. Kita dipulihkan. Kita menggenapi janji-janjinya. Dan Asaf melanjutkan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Jadi Asaf tidak lagi fokus kepada apa yang ada di dunia. Asaf fokus kepada yang di sorga. Dia tahu bahwa kita di sorga. Itulah tempat kekal kita. Sementara di dunia hanya sementara. Maka itu dia lanjutkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia mau terus hidup dalam penyembahan. Dia terus mau dalam hidupnya menyenangkan Allahnya saja. Yang kedua, tadi Asaf mengajar kita untuk tetap untuk masuk dalam hadiratnya, mencari dia dan kehendaknya. Yang kedua, Asaf mengajarkan gini, mari posisikan dia pada posisi yang benar. Dalam hidup kita sebagai bukti penyembahan kita kepada dia. Nah, kita tahu bahwa tempat perlindungan kita, Allah yang kita percayai
hanyalah Yesus. Dia menara kekuatan kita, kubu pertahanan kita. Dia tidak mau bergantung kepada manusia, siapapun juga. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya dia. Karena pada waktu kita bergantung kepada manusia, mengandalkan kekuatan kita, hati kita akan menjauh pada dia. Dikatakan bahwa terus hanyalah Engkau tempat perlindunganku ya Allah. Nah, perkataan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Maksudnya apa? Pada waktu kita terus mengatakan Allah tempat perlindungan kita. Dalam masa kesesakan kita akan terus mengatakan pada jiwa kita dan kepada orang lain. Itu adalah bukti penyembahan kita kepada Allah kita. Dikatakan siapa jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau kita lihat sepintas ayat ini, kau binasakan. Kelihatannya, loh katanya Allah adalah kasih, kok Allah membinasakan? Nah, saya coba melihat, mengartikan ayat ini. Maksudnya kau binasakan, maksudnya apa? Kau binasakan. Manakala kita tidak berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendaknya, maka tudung Allah, covenant Allah hilang dari kita. Sehingga kita akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Lihat, iblis itu kan adalah pencuri, pembohong, mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu anunya dia. Mencuri damai sejahtera, membunuh, lihat, kita akhirnya mati. Membinasakan, akhirnya kita benar-benar terpisah dari Allah sampai selama-lamanya. Manakala kita tidak ada dalam hadirat Tuhan, manakala kita tidak melekat dari Tuhan, dengan Tuhan, tudungnya Allah undur dari kita, kita menjadi sasaran empuk dari iblis. Dia mencuri damai sejahtera, dia membuat kita, dia bunuh kita, bunuh manusia daging kita, dan kemudian akhirnya kita manusia roh kita dalam kekekalan, kita ada dalam kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Yang ketiga, Asaf mengajarkan kita memiliki karakter Kristus. Lihat, maksudnya apa? Firman Tuhan katakan begini. Di dalam Mazmur 139 ayat 16. Bahwa Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Karena dia punya rencana. Efesus 2 ayat 10. Kita ada ciptaan Kristus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Maksudnya adalah kita nih harus tahu. Kita diciptakan di dunia ini. Kita ada di dunia ini untuk apa? Itu yang merupakan visi hidup kita. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus Allah anak. Tahu sekali. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia tahu visinya apa. Yaitu apa dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku. Makanan itu bicara mengenai kehidupannya dia. Makanan itu bicara mengenai apa yang dia cari. Adalah untuk mengikuti kemauan dia. Yaitu Allah Bapa. Yang mengutus aku, dia tahu posisinya dia. Dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kita harus seperti Kristus. Kita harus tahu visi hidup kita. Manakala kita sedang hidup dalam visi kehidupan yang Allah tanamkan dalam kita, itu merupakan bukti kita hidup dalam penyembahan kepada Dia. Kenapa? Kita mau taat dan menyelesaikan apa yang Allah
sudah rancangan bagi kita. Nah, karena itu Asaf mengatakan begini. Di dalam Mazmur 75. Nah, Allah membentuk kita, Allah menguji kita. Kalau saya tangkap dalam dua hal. Yang pertama adalah hal yang menyenangkan. Kalau kita lolos dalam hal yang menyenangkan, kita akan terus dipercaya oleh Allah dan oleh manusia. Tetapi kalau kita sedang diuji dalam hal yang menyesakkan, baik yang menyenangkan maupun menyesakkan, itu hasilnya dua tetap. Bisa naik, bisa kandas. Nah, hal yang menyesakkan ini dikatakan apa? Ayat yang ketiga, yaitu Allah sedang menghakimi kita. Dia mengguncang-guncangan kita. Tapi dikatakan ini, akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Dalam penghakiman, dalam pembentukan. Orang-orang yang berharap padanya. Bergantung padanya. Dia kokohkan tiang-tiangnya, maksudnya dia kokohkan iman percayanya. Kita lihat. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah anak, gambaran kita. Kita lihat juga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus terus menyertai dia. Bagaimana keadaan Tuhan Yesus Allah anak. Itu juga merupakan gambaran dari kita. Sebagai manusia. Manakala dia di Taman Getsemani. Manakala dia sedang berdoa. Dan dia minta murid-murid yang mendampinginya. Dan murid-muridnya akhirnya tidur. Dia bilang begini. Jika boleh Tuhan. Itu bicara mengenai masa-masa yang menyesakkan. Yang dihadapi oleh setiap orang. Jika boleh Tuhan. Aku cawan ini berlalu. Maksudnya apa? Kalau boleh Tuhan. Aku tuh gak menghadapi masa-masa yang menyesakkan ini Tuhan. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Karena di situ membuktikan iman percaya kita, membuktikan submission kita, membuktikan juga Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia kirimkan Roh Kudus untuk menguatkan Tuhan Yesus Allah anak. Hari-hari ini pun juga kita tahu pada masa-masa pembentukan ini juga bicara mengenai masa-masa Pentakosta, masa-masa pencurahan Roh Kudus, masa-masa kita sedang dibentuk tapi juga kita dikuatkan oleh Allah Roh Kudus. Agar kita bisa benar-benar berjalan seperti maunya Allah Bapa yang sudah Dia rancangkan atas hidup kita. Untuk membuat kita sempurna, untuk memulihkan kita. Itu janjinya Dia. Bahwa kita akan dibuat serupa kembali sesuai dengan gambarnya Dia. Untuk apa? Agar kita pada waktu nafiri Allah berbunyi. Kalau kita yang masih hidup kita akan diubahkan. Kita naik ke awan-awan permai. Ke Firdausnya. Tapi kalau kita memang waktu ion kita atau masa hidup kita memang selesai pada waktu nafiri Allah dibunyikan, kita akan pertama-tama yang dibangkitkan untuk dibawa naik ke awan permai. Nah, untuk masa-masa yang sukar dikatakan begini, kepada orang yang suka membual, aku berkata supaya jangan lagi membual. Dan kepada orang jahat supaya jangan lagi bersikap congkak. Jangan memegahkan diri atau bicara dengan sombong. Sebab penghakiman tidak datang dari timur atau dari barat. Tidak juga dari utara atau selatan. Tetapi Allah sendiri yang menghakimi. Yang satu dan meninggalkan yang lain. Saya coba mencerna firman Tuhan ini. Membual, jahat,
congkak, memegahkan diri, berbicara sombong, penghakiman. Kapan sih kita melakukannya? Kapan sih kita ada dalam posisi ini? Manakala kita ada dalam satu posisi di mana seakan-akan kita sedang ada terpojok oleh situasi. Dan kemudian seakan-akan kita sedang dipojokkan oleh orang juga. Lihat. Untuk membela diri, kita mulai membual. Membual kenapa? Bahwa aku tidak pantas untuk disingkirkan. Aku tidak pantas untuk menerima ini. Kita membual bahwa aku ini sebenarnya korban. Padahal sebenarnya kita tahu, diri kita juga tahu. Bahwa kita sampai ke pojok itu bisa jadi. Saya katakan bisa jadi. Karena kedagingan kita. Ada sesuatu keinginan kita. Yang akhirnya membawa kita masuk pada posisi itu. Tetapi ini tadi kita mulai membual. Kita mulai meninggikan diri kita. Kita berbuat jahat. Berbuat jahatnya apa? Congkak. Saya ini kan begini. Saya ini diperlakukan begini. Ini tidak adil bagiku. Padahal mungkin saja kita yang membawa diri kita ada dalam posisi itu. Terus apa? Memegahkan diri. Gua kan begini. Dalam lingkungan gua dulu, gua tuh begini. Bisa iya, bisa tidak. Terus apa? Menghakimi. Ini gara-gara si ini. Gara-gara si ini. Gara-gara keadaan ini mulai menghakimi. Allah katakan apa? Jangan membual. Jangan berbuat jahat. Jangan bersikap congkak. Datang pada Tuhan. Rendahkan dirimu. Minta Tuhan. Kita keluar dari masa kesukaan. Tanpa kita harus membual. Tanpa kita harus bersikap congkak. Tanpa kita harus memegahkan diri. Bicara yang tidak benar. Tanpa kita harus menghakimi atau mengkambing hitamkan seseorang. Atau satu apapun juga. Dalam ayat 11 dari Mazmur 75 ini dikatakan apa? Allah akan mematahkan kekuatan orang jahat. Nantinya waktu yang membuktikan apakah yang kita katakan ini dalam pembelaan ini itu benar atau salah. Kalau ternyata salah, kita akan semakin terpojok. Karena itu mari segala sesuatu sikapi dengan cara pandang Allah. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah mendewasakan jiwa kita. Kedua, kita belajar dari Asaf. Yang ketiga, kita harus tahu posisi kita. Posisi kita adalah sebagai rumah doa. Di dalam 1 Timotius 2 dikatakan gini. Hendaknya setiap kita, semua warga negara, kita bertanggung jawab untuk apa? Menaikkan permohonan. Permohonan doa. Dan syafaat. Permohonan itu apa? Kita memohon kepada Allah. Untuk tempat kita berada di Indonesia. Tempat kita bekerja. Tempat kita studi. Rumah kita melakukan permohonan. Doa. Doa itu artinya kita sebagai pagar, penjaga yang terus mau menjaga tempat kita ada.
dan syafaat. Itu bicara mengenai kita berperkara dengan Allah. Yesaya 43 ayat 26. Mari kita berperkara. Nyatakan segala sesuatu. Untuk siapa? Lihat tadi. Untuk raja-raja itu petinggi yang menjalankan pemerintahan ini. Presiden, wakil presiden, dan para menteri. Para kepala daerah. Orang-orang yudikatif. Orang-orang legislatif. Itu petinggi. Itu raja-raja. Yang memegang kekuasaan. Kekuasaan itu bicara juga mengenai setelah tadi itu. Bicara mengenai tempat kita bekerja. Kita doakan pemimpin kita. Minta pemimpin kita diberikan hikmat, kebijaksanaan. Kenapa? Supaya kita dapat hidup tenang dan tentram. Untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena memang ini tugas kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan ini. Usahakanlah kesejahteraan. Itu bekerja untuk suatu kesejahteraan. Bagi kota, bagi negara. Tempat kita bekerja, tempat kita menuntut ilmu. Rumah kita, lingkungan kita. Kenapa? Ya, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Maka itu kadang-kadang saya bingung. Kita orang Indonesia. Tapi jelek-jelekin pemimpin Indonesia. Ya sudah kalau menjelekkan lo pergi aja dari Indonesia. Atau kita dari suatu perusahaan jelek-jelekin terus. Tidak memberikan solusi. Teman jelekin aja. Ya sudah pergi aja. Ngapain kau di sini gitu loh. Bukan berarti kita tidak memperbaiki. Memperbaiki itu memberitahukan keadaan yang tidak baik. Dan memberikan solusi. Tapi banyak kita hanya mengkritik tanpa memberikan solusi. Itu menghakimi. Allah gak suka. Nah kalau kita melihat apa yang tidak baik untuk Indonesia. Untuk kota kita. Untuk tempat kita bekerja. Untuk tempat kita menuntut ilmu. Kita coba sumbang saran. Doakan pemimpinmu. Mari. Bina terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan terus membawa kita. Menggenapi janjinya. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Naikkan pujian Ides kembali. Dan kita akan tutup dalam doa. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku,
membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, Yesus untuk selamanya, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Ini merupakan doa kami Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya tetaplah hidup dalamku Tuhan. Bergerak bersamaku Tuhan. Menuntunku Tuhan. Sesuai dengan rencanamu Tuhan Yesus. Kami mau terus mendewasakan jiwa kami. Kami mau belajar dari kehidupan Asaf. Dan juga kami terus Tuhan mau berdoa. Menjadi rumah doa bagi negara kami, bagi kota kami, bagi tempat kami berdoa, bekerja, tempat kami belajar, tempat kami hidup di sekitar kami. Karena kami adalah rumah doa. Karena itu Tuhan Yesus, mari kita sepakat untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Aku lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia. Aku lepaskan berkat atas Indonesia. Tanahnya kau berkati. Udaranya kau bersihkan, kau kuduskan. Airnya kau kuduskan Tuhan Yesus. Kira habu hasyeka hahatabasya kayana labasi. Aku berdoa terus untuk presiden kami, Bapak Joko Widodo. Saya berdoa untuk Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Seluruh jajaran kabinet, menteri-menteri, sampai seluruh eselon yang paling rendah, eselon 5. Kami juga terus berdoa untuk pemimpin daerah. Ada kesatuan hati, ada penundukan diri kepada pemimpin tertinggi Indonesia, yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Juga ada kesatuan hati untuk jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Benar-benar membawa bangsa ini keluar dari ujian COVID-19 ini. Kami juga terus berdoa Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa untuk semua tenaga medis. Para dokter gigi, perawat gigi. Oh, karyawan-karyawan rumah sakit. Sukarelawan. Dan juga terus secara khusus berdoa untuk pemimpin rumah sakit. Kuatkan, teguhkan. Beri hikmat, marifat. Beri ketenangan Tuhan. Dalam merawat pasien-pasien yang semakin hari. Kami melihat semakin seakan tidak terkendali. Tapi Hamba-Mu tahu Engkau tetap sebagai pemegang kendali atas bumi ini untuk pemulihan gereja Tuhan ada di bumi ini. Di Indonesia secara khususnya. Terus saya mau berdoa untuk Sinar Mas Group. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Eka Hospital. Secara khusus Eka Hospital di Cibubur Tuhan. Berkati Ibu Direktur. Berkati
koordinator medis dan non-medis. Berkati seluruh karyawannya. Baik karyawan tetap, part-timer, maupun juga outsourcing Tuhan. Engkau menjagai rumah sakit ini dengan berlaksana malaikat surgawi. Engkau menguatkan dan meneguhkan, beri hikmat, marifat bagi semua karyawan. Secara khusus ibu direktur, para dokternya, baik para dokter spesialis, dokter gigi spesialis, para GP, general practitioner, para perawat. Agar setiap kami dapat merawat pasien yang dipercayakan kepada kami dengan baik. Dan terus Tuhan buat rumah sakit ini benar menjadi rumah sakit yang dapat dipercayai. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Lipo Group Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, berkati. Berkati Mall Cibubur Junction, di mana gerejamu ada Tuhan Yesus. Oh, berikan hikmat marifat kepada Bapak Direktur Mall Cibubur Junction. Berikan keteguhan hatinya Tuhan. Karena ujian ini tidak gampang Tuhan. Berikan agar tenan-tenannya dapat survive Tuhan. Diberkati hingga juga dapat menjadi berkat bagi Mall Cibubur Junction. Aku mengangkat tanganku juga untuk setiap orang yang menonton acara live streaming ini Tuhan, video streaming ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Beri hati yang kuat, lutut yang kuat, tidak goyah. Kesehatan yang sempurna. Berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari buka hatimu. Arahkan wajahmu dan angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jimmy dan ini istri saya Desi. Saya sebagai koordinator FA Gereja GBI House of Worship Family. FA itu adalah satu program di mana kita bisa menyatukan hati sesama jemaat. Kita bersyukur kita ada ada komunitas FA ini sehingga kita bisa berbagi ya, kalau kita ada masalah apa mungkin kita bisa saling mendoakan. Selain itu, kita dapat tumbuh bersama di dalam iman dan saling menguatkan. Nah, itu tumbuh bersamanya itu tuh terasa sekali sekarang ini ya. Banyak sekarang anggota-anggota yang sudah berani untuk menyampaikan renungan, dan saya mendengarkan semuanya bagus, semuanya membangun, semuanya memberkati ya. Saya mengucap syukur. Kita juga bisa dapat mengajak tetangga kita, teman kita untuk ikut kegiatan ini sehingga kita bisa memenangkan jiwa mereka. Terima kasih untuk Ibu Iren dan juga Pak Glenn yang sudah bergabung dengan kami. Kami menyambut dengan penuh sukacita Tuhan.
dalam minggu ke depan, terus mereka boleh tetap bersama-sama dengan kami. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut FA ini lewat aplikasi Skype. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saudara, kita bertumbuh bersama dalam firman-Nya, penuh sukacita. Puji Dia, sembah Yesus, Dialah Raja. Bersaksilah akan kasih Allah. Family Altar untuk kita semua, bersekutu saudara dalam iman. Family Altar membawa jiwa-jiwa siap sedia sampai Maranatha. Hai saudara, kita bertumbuh bersama dalam firman-Nya, penuh sukacita. Puji Dia, sembah Yesus, Dialah Raja. Yuk kita gabung sekarang dalam Family Altar GBI House of Worship Families. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Family Altar untuk kita semua. Cuman tadi saya mau iniin ke Melita, kalau rumah tangga itu memang ribet Mel, kalau sederhana itu rumah makan. Rumah makan Padang sederhana. Iya,